Halo, selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bruno Heriberto Amaral dengan NIM 1801017 dari Universitas Widya Husada Semarang, program studi D3 Teknik Ronsen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai proses pencitraan imaging atau gambar radiograf dengan menggunakan suatu alat radiologi yang namanya MRI. Untuk penjelasan selanjutnya kita simak bersama-sama di videonya. Baik, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar apa itu MRI dan komponen-komponen itu seperti apa. Baik, selanjutnya magnetic resonance imaging atau biasanya dikenal dengan MRI merupakan suatu alat radiologi yang digunakan di suatu rumah sakit untuk mendiagnosa atau mengindikasi suatu kelainan atau penyakit di dalam tubuh manusia atau pasien, di mana MRI itu juga dilapisi atau terbuat dari suatu magnet yang begitu besar dan memiliki gelombang frekuensi radio tanpa operasi. MRI juga dalam penggunaannya menggunakan sinar X ataupun bahan radioaktif yang menghasilkan rekaman gambar potongan penampang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan medan magnet berkekuatan antara 0,064 sampai 1,5 Tesla dan resonansi getaran terhadap inti atom hidrogen. Oke, selanjutnya komponen-komponen pada MRI. Yang pertama terdiri dari meja pasien, ada scanner, ada magnet, terus ada coil gradient, dan ada coil radio frekuensi, di mana MRI itu memiliki kemampuan dalam membuat gambaran dari berbagai potongan, yaitu potongan dari berbagai potongan, terdiri dari potongan aksial, koronal, sagittal, dan oblik tanpa memanipulasi tubuh pasien. Selanjutnya, prinsip-prinsip kerja pada MRI yaitu struktur atom hidrogen dalam tubuh manusia. Saat dikeluarkan medan magnet mempunyai arah yang acak dan tidak membentuk keseimbangan. Kemudian saat diletakkan dalam MRI atau genre, maka atom H akan sejajar dengan medan magnet. Dengan demikian juga arah spinning dan processing akan sejajar dengan arah medan magnet. Saat diberikan radio frekuensi, maka atom H tersebut akan mengabsorpsi suatu energi dari frekuensi radio tersebut. Akibatnya dengan bertambahnya energi, atom H akan mengalami pembelokan, sedangkan besarnya pembelokan arah dipengaruhi oleh besar dan lamanya energi radio frekuensi yang diberikan. Instrumen MRI yang pertama, medan magnet. Medan magnet berfungsi untuk membentuk medan magnet agar dapat mengoperasikan MRI dengan baik. Medan magnet itu ada 3 jenis. Yang pertama, magnet permanen. Yang
kedua magnet resistif, dan yang ketiga magnet semikonduktor. Baik, selanjutnya instrumen pada MRI yang kedua, yang itu coil radiofrekuensi, di mana coil radiofrekuensi tersebut merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima radiofrekuensi, di mana coil tersebut memiliki dua bentuk. Yang pertama surface coil dan volume coil. Oke, lanjut yang instrumen yang ketiga, yaitu gradien magnet, di mana gradien magnet merupakan suatu perangkat pada pesawat MRI yang digunakan untuk menghasilkan gradien medan magnet, digunakan untuk menentukan irisan pada proses pengambilan data. Lanjut ke instrumen yang berikut, yaitu perangkat komputer, di mana perangkat komputer ini digunakan sebagai yaitu controller, pengaturan parameter pengambilan data, dan ada juga digunakan untuk processing data atau dalam proses imaging rekonstruksi. Lanjut yang instrumen MRI pada MRI yang terakhir, yaitu pasien holding system, di mana pasien holding system ini merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk menempatkan dan mengatur posisi pasien di pesawat MRI. Pada pasien holding system ini dibutuhkan juga perangkat tambahan untuk keamanan dan kenyamanan pasien tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video penjelasan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Sayang ini susah, saya harus geleng kepala, memaksa tidak bisa lawan ortu takut dosa, modal cuma